Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan keempat. Nah, namun untuk persoalan materi atau penyampaian materi kita masih pada bahasan ketiga ya. Kalau misalnya kita diktekan dari awal, pertama kita sudah membicarakan tentang pengantar etika, dan yang kedua membicarakan tentang sejarah perkembangan komputer, dan sekarang kita sudah sampai pada pembahasan pekerjaan dan profesi. Nah, sekarang penampakannya hanya ada layar Anda saja, ya, karena tidak ada lagi video saya. Nanti saya akan membuatnya nanti beda-beda, ada yang ada videonya, ada yang nggak ada videonya, ya nanti tergantung materinya saja nanti, ya. Nah, hari ini kita sudah akan membicarakan terkait dengan salah satu materi atau persoalan penting dalam studi kita hari ini yang bernama pekerjaan, profesi, dan profesional. Nah, sebagaimana mata kuliah kita yang berjudul Etika Profesi, nah maka nanti kita akan lebih dalam membicarakan mana yang disebut dengan profesi dan mana yang disebut dengan pekerjaan. Dan apa hubungan antara pekerjaan, profesi, dan profesional. Nah, saya kira selama ini orang banyak mengerti atau banyak memahami bahwasanya pekerjaan adalah profesi atau profesi adalah pekerjaan. Saya kira juga Anda seperti itu. Ya, nah, saya yakin banyak di antara Anda mungkin yang menyamakan profesi, pekerjaan, ya, profesional, banyak itu mungkin yang menyamakan. Nah, namun kan sekiranya dalam teori kajian etika profesi, rupanya nanti akan terlihat perbedaan yang sangat jelas atau perbedaan yang sangat signifikan. Nah, karena ini menyangkut terkait dengan yang namanya pengetahuan, latar belakang keilmuan atau latar belakang disiplinnya, atau nanti bagaimana kinerjanya. Nah, semuanya nanti akan membicarakan atau syarat dengan hal-hal yang telah saya sebutkan di awal. Nah, oleh karena itu, maka sejatinya nanti ketika Anda sudah menjadi seorang sarjana komputer, sudah menjadi seorang eskom, nah maka nanti Anda akan terjun ke dalam dunia pekerjaan. Nah, dalam dunia pekerjaan Anda itu besok, Anda nanti akan terklasifikasi, akan terkelompok, apakah Anda bekerja pada wilayah pekerjaan, atau nanti akan bekerja pada wilayah profesi. Nah, sampai di sini saya mau nanya dulu sebentar. Menurut Anda, sama atau beda pekerjaan dan profesi? Jawabnya dalam hati ya. Nah, kalau sama, alasannya apa? Kalau beda, alasannya apa? Nah, saya beri waktu kepada Anda sekiranya 30 detik atau tidak lama-lama lah, atau mungkin seingat Anda aja lah ya. Berikan argumen secara tertutup, sama enggak pekerjaan dan profesi? Atau beda? Kalau seandainya beda, jelaskan bagaimana pekerjaan, bagaimana profesi. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas, nanti di akhir kita jawab. Ya, di akhir nanti kita bisa jawab. Nah, apakah jawaban Anda itu sudah sesuai belum dengan studi kita hari ini? Nah, jadi jawaban yang sudah Anda jawab dalam hati itu disimpan dulu, nanti kita coba ulas pada pertemuan atau pada nanti detik-detik pertemuan akhir ya. Kita next dulu. Tuh. Nah, ini bercerita tentang manusia dan kebutuhannya. Berbicara tentang pekerjaan dan profesi, ini membicarakan tentang bahwa manusia sebagai makhluk sosial itu memiliki yang namanya kebutuhan bertingkat. Nah, mana yang disebut dengan kebutuhan bertingkat? Nah, kebutuhan manusia itu macam-macam. Ada nggak di sini di antara Anda yang tidak punya kebutuhan? Ada nggak di sini yang hidupnya itu, oh saya nggak ada Pak, saya membumi Pak, gitu ya. Oh Pak, saya nggak Pak, saya orangnya zuhud Pak, gitu. Oh nggak Pak, saya orangnya biasa-biasa aja Pak, nggak banyak kebutuhan. Pasti dia punya kebutuhan. Inilah yang disebut dengan yang namanya kebutuhan bertingkat. Bahwasanya setiap manusia pasti punya kebutuhan. Anda saja nih misalnya. Ya. Nah, setidaknya hari ini semua mahasiswa butuh yang namanya kuota atau WiFi. Butuh yang namanya media
untuk pembelajaran. Atau setidaknya, dalam prinsip yang paling dasar, semua manusia butuh yang namanya makanan pokok. Butuh makan, butuh minum, itu namanya manusia dan kebutuhan yang bertingkat. Nah, kita lihat yang pertama. Mana yang disebut dengan kebutuhan bertingkat? Pertama, namanya manusia punya kebutuhan yang namanya ekonomi. Ini artinya secara material. Dalam kajian pekerjaan ini besok Anda setelah menjadi Eskom tentu Anda nanti akan memiliki yang namanya pekerjaan. Dan pekerjaan itu tentu orientasinya adalah finansial dan itu pada wilayah kebutuhan ekonomi secara material. Karena manusia punya kebutuhan ekonomi, maka manusia dituntut untuk yang namanya bekerja. Bekerja itu kan tidak harus bekerja di kantor, tidak harus bekerja berseragam, tidak harus menggunakan baju safari, kan nggak seperti itu. Atau tidak selalu formal. Tapi pekerjaan itu bisa berbentuk apa saja. Seperti orang-orang sekarang yang pekerjaannya itu di balik layar misalnya, YouTuber gitu ya. Ada nggak yang YouTuber di sini? Atau misalnya dia punya endorsement banyak dari Instagramnya, ada nggak gitu? Endorse saya lah gitu ya. Nah kalau ada. Nah, karena punya banyak pekerjaan, punya banyak profesi, punya banyak kegiatan sebagai YouTuber, sebagai orang-orang yang suka endorse atau yang review viewersnya banyak ya, atau misalnya memang bekerja dalam konteks konvensional dalam hal misalnya jual beli dan sebagainya. Nah, maka inilah yang disebut dengan yang namanya kebutuhan manusia dalam bentuk ekonomi. Nah, saya yakin semua Anda bisa memahami mana yang disebut kebutuhan ekonomi. Termasuk juga di antaranya kebutuhan psikis. Ini yang atau disebut juga dengan kebutuhan psikologis. Semua orang butuh enggak yang namanya kebutuhan psikis? Butuh deh. Anda belajar ini kan enggak cuma butuh laptop, kan enggak cuma belajar, enggak cuma butuh yang namanya kuota, kan enggak cuma butuh yang namanya fasilitas, tapi butuh juga dengan yang namanya kenyamanan. Rasa aman itu namanya kebutuhan sih psikis. Jadi kalau belajar atau kuliah dalam kondisi yang tertekan, terintimidasi atau tidak nyaman itu tidak kebutuhan. Maka manusia pada prinsipnya butuh dengan yang namanya kebutuhan psikis. Rasa nyaman, rasa aman, rasa tenang itu namanya kebutuhan psikis. Ya enggak? Anda pernah nggak berada pada fase-fase yang hidupnya nggak tenang? Wah, kalau anak-anak muda seperti Anda, saya juga muda ya. Nah, kalau anak-anak muda pada level Anda ini sekiranya yang membuat hidup Anda tidak tenang itu kira-kira apa ya? Misalnya galau lah gitu ya. Paling apa sih Anda gitu ya? Galau lah gitu ya. Saya nggak tahu galau karena apa. Nah, enak mana kondisinya itu kondisi ketika galau atau kondisi ketika nggak galau? Lebih enak mana? Lebih nyaman mana? Tentu lebih enak ketika nggak galau. Ketika survive, ya, ketika nggak ada beban, nggak ada tuntutan, nggak ada masalah, ya, maka biasanya psikis kita nggak terganggu. Karena psikis tidak terganggu, maka kita berada dalam kondisi aman, nyaman, ya, damai, dan itulah yang disebut dengan nama kebutuhan si psikis. Ya, dan termasuk yang ketiga, namanya adalah kebutuhan biologis. Biologis ya, bukan biologi ya. Nah, kebutuhan biologis ini beda lagi ya. Nah, kebutuhan biologis ini biasanya berada pada fase-fase yang tingkatannya lebih tinggi. Ini berada pada fase orang dewasa yang sudah terikat dalam relasi perkawinan atau rumah tangga, yang kemudian ketika mereka sudah berumah tangga, maka mereka mempunyai kebutuhan yang lain, namanya kebutuhan biologis. Ini sama dengan kebutuhan-kebutuhan atau sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang viral yang pernah Anda dengar ketika misalnya sarjana orang nanya, kapan wisuda gitu ya? Ada nggak di sini yang semester akhir, yang semester mentok, ada nggak di sini? Yang nggak selesai-selesai atau semester akhir yang lagi dikejar-kejar skripsi, ada nggak? Pasti banyak pertanyaan, kapan selesainya, kapan skripsinya, kapan wisudanya. Nah, setelah wisuda selesai nanti bekerja ya. Kapan bekerjanya? Kapan bekerjanya? Udah bekerja besok nikah. Pas sudah nikah kapan nikahnya? Kapan nikahnya? Udah nikah besok nanya lagi kapan punya anak? Kapan punya anak? Kan itu pertanyaan yang umum yang pernah Anda dengar. Ya, kan banyak lelucon-lelucon seperti itu kan banyak di meme-meme atau di media sosial kan banyak. Ya, sampai pada fase kapan punya anak ini yang disebut dengan yang namanya kebutuhan bertingkat pada fase kebutuhan biologis. Bahwa ketika seorang menikah, kebutuhannya bukan hanya untuk bersatu dengan orang yang dia sayangi atau dengan pasangan si suami dan istri saja.
tapi juga punya kebutuhan untuk melakukan hubungan biologis yang diantaranya adalah dalam tujuan proses regenerasi misalnya. Nah, termasuk diantaranya adalah kebutuhan pekerjaan. Ya, nah kebutuhan pekerjaan ini adalah bagian atau tidak lepas dari yang namanya kebutuhan ekonomi. Ya, nah karena kebutuhan pekerjaan sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, nah ini berada pada level yang penting dalam studi kita. Pak, kalau ibadah itu termasuk kebutuhan apa, Pak? Nah, bisa juga disebut dengan namanya kebutuhan rohani. Kebutuhan itu ada dua, ada kebutuhan jasmani. Yang kita bahas ini semuanya jasmani. Ada juga kebutuhan ruhani. Ruhani itu ya lebih kepada ibadah atau psikis itu juga termasuk. Namun dalam konteks studi kita, kita lebih membicarakan terkait dengan kebutuhan bertingkat terkait dengan kebutuhan ekonomi. Karena dengan pekerjaan, maka seseorang menginginkan adanya kecukupan atau pencukupan ekonomi baik secara personal maupun dalam konteks orang yang berumah tangga. Nah, sekarang kita melihat Thomas Aquinas mengungkapkan bahwa ada 4 macam tujuan orang bekerja. Nah, ini sudah pada level yang lebih spesifik bahwasanya orang kebutuhan ekonomi itu dapat diraih salah satunya hanya dengan cara bekerja. Sudah saya ulas di awal bahwasanya bekerja itu tidak harus bekerja di kantor, pakai seragam, pakai safari. Tapi sekarang model pekerjaan sudah banyak. Anda bisa pilih sesuai dengan minat masing-masing. Cuman kan nanti pertanyaannya, apakah yang Anda pilih itu termasuk pekerjaan atau profesi itu saja. Nah, maka mengungkapkan bahwa ada 4 macam tujuan orang bekerja. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan hidup. Iya, pasti. Ya enggak? Nah, termasuk diantaranya keluarga Anda. Kenapa bapak Anda atau ayah kita bekerja? Karena adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Biaya sekolah, biaya pendidikan, biaya rumah tangga, biaya dapur, biaya kesehatan, biaya pendidikan, banyak. Ya. Mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, melayani sesama dan mengontrol gaya hidup. Nah, apapun itu, tujuan utama dari yang kita bicarakan ini adalah mengarah kepada yang namanya bahwa setiap orang yang berada pada fase lulus kuliah, ya, nah nanti akan masuk kepada wilayah yang bernama pekerjaan dan profesi, yang nanti semuanya diminta untuk memenuhi tuntutan atau kebutuhan bertingkat dalam wilayah kebutuhan ekonomi. Nah, sekarang kita melihat apakah pekerjaan sama dengan profesi, begitu enggak? Nah, kita lihat dulu, ada gambar telur mata sapi, tapi enggak putih kuning, tapi putihnya pink ya, putih pink, karena sesuaikan dengan slide saja warnanya. Begini deh, ya. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan itu profesi. Ini jawabannya. Sebenarnya tadi pertanyaan yang enak itu adalah Anda lihat dulu gambarnya, gambar ini. Nah, ini bacaannya apa? Anda bisa membaca nggak dari gambar bulatan putih pink ini paham nggak maksudnya apa? Yang lingkar putih profesi, yang lingkar merah itu adalah pekerjaan. Maksudnya paham nggak apa? Nah, sebelum ke sini kita bahas dulu. Pekerjaan yang mana? Ya, pekerjaan itu adalah bentuk pekerjaan yang didapat seseorang tanpa harus mengikuti atau melalui yang namanya pendidikan formal. Dan pekerjaan itu tidak harus berhubungan dengan yang namanya latar belakang keilmuan. Itu namanya pekerjaan. Saya ulangi lagi, bahwa yang dimaksud atau yang disebut dengan pekerjaan itu adalah segala bentuk pekerjaan atau kegiatan yang itu tidak membutuhkan yang namanya pengetahuan atau skill khusus sebagai penunjang ketika nanti bekerja. Itu namanya pekerjaan namanya. Jadi pekerjaan bisa bebas. Ya. Orang punya pekerjaan di rumah makan, di restoran ya, di eh, di apa di tempat-tempat hiburan misalnya, atau tempat wisata, atau misalnya di mana lagi? Atau misalnya di pasar, itu semuanya disebut dengan pekerjaan. Nah, kenapa disebut dengan pekerjaan? Karena bisa saja, tidak semua tapi ya, karena bisa saja pekerjaan-pekerjaan yang ada di pasar ya atau mungkin di jalan atau di ruang publik ya
itu tidak membutuhkan skill atau pengetahuan sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan pekerjaan yang mereka geluti saat itu. Contoh misalnya, Anda suka bakso tusuk nggak? Nah, jangan galak loh. Saya tanya aja, Anda suka nggak bakso tusuk? Itu ya, bukan berarti saya suka bakso tusuk. Saya nanya, Anda suka nggak bakso tusuk? Nah, suka Pak, enggak Pak, banyak micin Pak. Nah, itu ya. Nah, saya nggak suka karena banyak micinnya. Kalau nggak banyak micinnya, saya suka-suka aja. Ya, tapi biasanya rata-rata banyak micinnya, jadi saya nggak suka. Nah, Anda tahu bakso tusuk. Nah, bakso tusuk itu pekerjaan atau profesi kira-kira? Ya. Nah, nanti kita jawab. Nah, sekarang Anda tahu nggak profesi misalnya sebagai pengacara? Pengacara itu kira-kira termasuk pekerjaan dan profesi ya, Pak? Kalau dokter gimana? Kalau misalnya tukang bersih-bersih, CS misalnya, itu termasuk yang mana? Pekerjaan atau profesi? Ada 4 pertanyaan saya tadi ya. Bakso tusuk, pengacara, dokter, CS, cleaning service, tukang bersih-bersih, itu pekerjaan atau profesi? Kemudian salah satu di antara tunjuk tangan. Pak, Bapak belum jelasin yang namanya profesi, Pak. Oh iya, lupa saya ya. Nah, kita geser sedikit pertanyaannya. Nah, kita dengarkan dulu profesi. Kalau profesi yang mana? Kalau pekerjaan tidak membutuhkan skill, tidak membutuhkan latar belakang keilmuan atau pengetahuan yang jelas, yang linear, untuk menunjang pekerjaan yang digeluti, maka profesi sebaliknya. Profesi itu adalah bentuk pekerjaan yang mengharuskan seseorang itu beranjak, bermula dari yang namanya pendidikan formal. Yang mana nanti pendidikan formal itu akan mendorong atau akan sangat berpengaruh terhadap pekerjaan yang akan dilakoni kelak. Itu namanya profesi. Saya ulangi lagi. Jadi kalau profesi itu membutuhkan yang namanya latar belakang keilmuan yang jelas atau yang linear. Tujuannya apa? Untuk menunjang pekerjaan yang akan dilakoni kelak. Itu namanya profesi. Kalau pekerjaan enggak. Ya, pekerjaan nggak butuh. Karena semua orang itu bisa menjadi cleaning service. Semua orang insya Allah itu bisa menjadi yang namanya penjual bakso tusuk. Semua orang insya Allah nanti bisa bekerja sebagai driver misalnya. Semua orang akan bisa bekerja sebagai penjual misalnya begitu. Atau orang yang jualan gitu. Jadi nggak butuh sekolah. Meskipun ada beberapa pekerjaan dalam wilayah jual beli yang membutuhkan profesi itu beda lagi. Tapi yang kita bahas secara umum deh. Ya, kalau profesi enggak, dia butuh pengetahuan. Contohnya apa? Nah, seorang programmer nggak akan pernah menjadi seorang programmer secara formal atau secara terlisensi. Nanti kita bahas lisensi itu apa, atau tersertifikasi. Ketika dia nggak pernah berangkat dari pendidikan yang formal atau pendidikan yang jelas atau sehubungan dengan dunia teknologi informasi. Ya, seorang yang sarjana komputer, yang pernah kuliah di bangku kuliah, apakah jurusannya sistem informasi, sarjana komputer, teknik informatika, dan bekerja nanti sebagai seorang analis, seorang programmer, dan apapun itu, web designer, itu disebut dengan profesi. Kenapa disebut dengan profesi? Karena web designer itu memiliki latar belakang keilmuan dari sarjana komputer. Bisa difahami ya? Tapi misalnya adalah seorang yang latar belakangnya adalah pendidikan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris menjadi seorang programmer itu tidak profesi, bisa jadi tidak profesi. Kenapa? Mungkin dia pintar untuk melakukan kerja-kerja pada wilayah program atau menganalisa dan sebagainya, tapi tidak disebut sebuah profesi. Karena sebuah profesi hanya bisa dilatar belakangi dari pendidikan formal. Ingat itu. Makanya bentuknya telur mata sapi. Semua bentuk pekerjaan nyaris disebut pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan profesi. Saya ulang lagi tadi. Bakso tusuk pekerjaan profesi. Pekerjaan. Pengacara profesi. Dokter profesi. Cleaning service pekerjaan. Karena bakso tusuk dan cleaning service bisa dilakukan orang oleh siapa saja. Anda harus memiliki pendidikan tinggi dan sebagainya. Ya, bisa dipahami. Seorang petugas staf administrasi bisa berasal dari berbagai latar ilmu, namun tidak demikian hanya dengan akuntan, pengacara, dokter tuh ditunjukkan di bawah tuh.
Karena seorang akuntan, pengacara, ataupun dokter itu hanya dapat memiliki profesi ketika mereka berasal dari pendidikan sarjana ekonomi, sarjana hukum, dan sarjana kedokteran. Bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, jadi beda deh. Pekerjaan dan profesi beda. Jadi terjawab dari pertanyaan yang saya tanyakan di awal, bahwa pekerjaan dan profesi itu berbeda. Pasti berbeda dan memang berbeda. Ya, pekerjaan bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi tidak semua orang bisa melakukan pekerjaan pada wilayah profesi. Jadi seorang yang bekerja pada bidang perangkat keras seperti misalnya teknisi itu tidak sembarang orang deh. Pak, kalau misalnya apa eh, yang di warnet itu namanya apa? Penjaga warnet itu profesi apa pekerjaan? Itu bisa pekerjaan. Nah, kan dia ini, Pak. Ya, tapi itu semua orang bisa kerjakan hari ini. Namun ketika dia bekerja pada wilayah yang lebih concern, yang lebih khusus, seperti misalnya adalah sistem analis, nah itu baru disebut sebagai profesi. Tapi kalau hanya penjaga warnet, nah itu bukan disebut sebagai profesi, meskipun mengerjakan sesuatu di wilayah teknologi informasi. Bisa dipahami? Nah, pekerjaan dan profesi. Ini dia. Profesi adalah suatu bentuk pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal. Nah, baca sampai akhir. Pak, apa yang dimaksud dengan pendidikan formal, Pak? Pendidikan formal itu nggak harus perguruan tinggi sekarang. Enggak. Kalau tadi kan saya cuma bilang sarjana komputer nggak harus seperti itu. Pendidikan formal diantaranya bisa didapat melalui satu, perguruan tinggi. Yang kedua, ya, SMK kejurusan. Sekarang kan sudah ada SMK TI, jurusannya TI, jurusannya komputer. Nah, ini orang-orang yang bekerja pada wilayah teknologi informasi yang memiliki dasar atau lulusan dari SMK kejurusan teknologi informasi disebut dengan profesi deh. Meskipun pangkatnya rendah. Kan SMK-nya kejurusan. Tapi kalau misalnya SMK kejurusan akuntan, bekerja pada wilayah teknologi informasi, itu enggak profesi. Jadi harus sesuai dengan teorinya, mengharuskan memiliki pengetahuan tertentu yang jelas, yang linear, menunjang pada pekerjaannya itu. Yang ketiga apa? Lembaga kursus. Misalnya lembaga pendidikan komputer, lembaga bahasa asing, bekerja nanti sebagai penerjemah, translator, dan sebagainya. Jadi ingat bahwa ya, yang dimaksud dengan pengetahuan tertentu itu bisa berasal dari perguruan tinggi, bisa berasal dari yang namanya SMK kejurusan, dan terakhir bisa juga berasal dari yang namanya lembaga kursus. Tetapi tentu lebih baik yang perguruan tinggi, teruji ya, seperti kita ya, seperti kebanyakan perguruan tinggi yang lain. Nah, sama di sini mendasarkan pada pengetahuan. Ya, Nabul ini maksudnya salah satu pakar yang membicarakan tentang perbedaan profesi dan pekerjaan. Kita lanjut lagi ya. Tuh kan, syarat profesi itu ya ini, punya ilmu pengetahuan tertentu, sama dengan yang kita bicarakan. Nah, kemampuan untuk kecakapan, jadi nggak cuma teori saja, berkaitan dengan kepentingan umum. Nih, syarat profesi ini yang paling penting. Tuh. Melibatkan kegiatan intelektual, menggeluti suatu bidang ilmu khusus, tuh ilmu khusus. Jadi kalau misalnya seperti tadi, seorang yang berasal dari sarjana teknik nggak bisa menjadi seorang pengacara deh. Karena seorang pengacara hanya bisa diakses oleh orang yang berangkat dari sarjana hukum. Ya. Nah, kemudian memerlukan latihan dan jabatan. Ini nanti akan dibicarakan pada kajian profesional. Yang ini poin keempat ya, dalam jabatan yang berkesinambungan. Jadi orang yang bekerja pada wilayah profesi itu punya jenjang karir. Ya, jenjang karirnya nanti bertingkat. Nanti ada nanti pada materi setelah ini pada pertemuan besok. Nanti kita lihat. Ya, kalau ada misalnya sebagai karyawan bertingkat nanti ya sampai menjadi seorang yang tingkatannya lebih baik daripada tingkatan sebelumnya. Tuh. Menjanjikan karir hidup keanggotaan yang permanen. Permanen maksudnya adalah dia menjadi sebuah pekerjaan yang utama. Jadi orang hari ini kan banyak punya 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 job, punya pekerjaan,
Namun di samping punya pekerjaan, dia punya pekerjaan sampingan. Yang profesi biasanya pekerjaan utama. Yang pekerjaan biasanya adalah kerja sampingan. Misalnya saya punya profesi misalnya sebagai dosen, tapi saya punya, alhamdulillah punya usaha misalnya. Saya bergerak misalnya di bidang makanan. Nah, maka profesi saya sebagai dosen itu adalah profesi utama, tapi usaha atau bisnis saya, nah itu adalah pekerjaan. Jadi beda. Yang menjadi pemasukan utama itu biasanya atau memang kecenderungannya berada pada wilayah profesi, sedangkan yang lain berada pada wilayah atau tambahannya, sampingannya berada pada wilayah pekerjaan. Ya. Nah, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, ya iya kan disumpah. Menjadi seorang programmer, jadi seorang dokter, menjadi seorang pengacara, menjadi seorang akuntan kan ada sumpahnya. Ya, di antaranya berbunyi harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, ini punya organisasi profesional. Iya, setiap profesi pasti punya organisasi profesional. Sederhana saja yang Anda tahu IDI misalnya, Ikatan Dokter Indonesia, IKAD, Ikatan Advokat Indonesia. Ya. Atau misalnya ada apa lagi? Ya, ada akuntan ya, banyak. Jadi kalau pekerjaan nggak ada deh, Ikatan Bakso Tusuk Indonesia nggak ada. Ya, Ikatan Pembuat Donat Indonesia juga nggak ada. Nah, tapi kalau yang dalam profesi, ya ikatan pengacara, ikatan eh, pekerja programmer, ikatan dokter paru, ikatan misalnya teknik sipil itu ada. Nah, menentukan sendiri dalam hal lain. Nah, ciri-ciri profesi, nah ini bisa dipahami. Ini yang seperti kita bicarakan di awal. Ya, keahlian, keterampilan, tujuan, mengabdi, masyarakat, memiliki sertifikasi. Nah, sertifikasi ataupun izin profesi nanti akan kita bahas pada pertemuan lebih lebih lanjut. Nanti setelah materi ini akan ada pembahasan tentang peningkatan profesionalisme kerja melalui sertifikasi. Jadi hari ini cukup Anda membicarakan atau paham mana yang pekerjaan, mana yang profesi. Maka pertemuan selanjutnya nanti pada pembahasan tentang peningkatan profesionalisme, bagaimana cara meningkatkan profesionalisme diantaranya memiliki sertifikasi. Atau apa sertifikasi Pak? Besok kita bahas. Yang penting hari ini Anda bisa membedakan mana yang pekerjaan dan mana yang profesi. Nah, ini pendidikan dalam profesi. Ya. Nah, nilai-nilai itu tidak hanya memiliki satu orang, dua orang, tapi segolongan orang saja, tapi memiliki sekelompok masyarakat. Bahkan kelompok yang paling kecil itu keluarga sampai pada suatu bangsa. Itu pentingnya penanaman etika dalam profesi yang dijalankan. Nah, ini sama, ya. Nah, sama kaitannya dengan kebutuhan masyarakat. Bagaimana nanti seorang yang bekerja pada wilayah profesi mewujudkan nilai-nilai yang ada dalam profesinya sesuai dengan nilai-nilai atau sesuai dengan norma yang ada. Ini nanti dibaca saja, dibolak-balik saja, dan sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan. Demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis, sehingga pada masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya. Nah, ini sesuatu yang ketika seseorang tidak menanamkan etika atau norma pada profesinya, maka akan masuk kepada pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Salah satunya yang viral kemarin itu adalah bahwa di Jakarta itu ditemukan kemarin, saya lihat berita ya, ditemukan kemarin praktek aborsi yang sudah mengaborsi ribuan klien, ya. Jadi dia sekiranya sudah membunuh ribuan anak, ya, yang itu merupakan bagian dari hilangnya penerapan etika pada profesi yang dilakoni. Jadi karena tidak berpacu atau tidak berpulang kepada kajian bagaimana harus menanamkan nilai, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dijalankan, mana harus ditinggalkan, terjadilah hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, ini sifat seorang profesional, menguasai ilmu secara mendalam, mampu mengisi ilmu menjadi keterampilan yang tinggi di etika dan integritas. Ya. Nah, ini profesional, yaitu orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai yang normal. Jadi ketika seorang sudah menjalankan profesinya, ketika dia sudah dapat menjalankan profesi tersebut secara baik dan benar, maka itulah yang disebut dengan
profesional. Artinya profesional tidak berlaku dalam wilayah pekerjaan. Ya, tidak berlaku pada wilayah pekerjaan. Karena seorang profesional hanya berangkat dari orang yang memiliki profesi. Itulah yang membedakan pekerjaan dan profesi. Kalau seorang yang bekerja pada wilayah profesi, melakukan pekerjaan dengan baik, maka disebut dengan profesional. Tapi ketika seseorang memiliki pekerjaan dan bukan profesi, melakukan pekerjaannya dengan baik, ya itu bukan disebut dengan profesional, tapi mengerjakan pekerjaannya dengan maksimal. Beda deh. Profesional hanya dilekatkan kepada orang yang memiliki profesi yang berlatar belakang dari latar belakang keilmuan yang jelas dan linear, yang menunjang untuk pekerjaannya. Sebaliknya pekerjaan atau orang yang memiliki pekerjaan tidak harus memiliki keilmuan yang linear, ya. Ketika dia bekerja dengan baik, nah maka bukan disebut sebagai profesional tapi bekerja sebagai dalam bentuk atau bekerja secara maksimal. Makanya judulnya pekerjaan, profesi, dan profesional. Nah, ini profesionalisme ini sifat. Ya, sifat yang dilekatkan kepada seseorang ketika dia sudah melakukan nilai-nilai yang ada dalam profesionalisme kerja. Seperti yang kita jelaskan di awal kemarin, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus ditinggalkan, dan mana yang harus dijalankan. Nah, nilai-nilai profesional harus menjadi bagian dari jiwa seseorang yang mengembangkan sebuah profesi. Jadi ketika seorang mau disebut dengan profesionalisme, maka dia harus mampu bersifat profesional terhadap pekerjaan atau profesi yang sedang dia jalankan. Nah, ini dia ciri-ciri profesionalisme. Nah, punya keterampilan, punya pengalaman, ya. Nah, kemudian dia bersikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi dan orang lain masyarakat, ya. Nah, ini bisa dibaca saja. Ini nanti dibaca. Nah, tuh, baca buku Etika Profesi halaman sekian. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami? Kalau dipahami maka kita cukup. Nanti jika ada yang bertanya, nanti silahkan bertanya via grup WhatsApp seperti biasa. Nanti tugasnya nanti saya postingkan di WhatsApp. Jadi tidak saya tampilkan di sini, tapi saya postingkan nanti di WhatsApp grup. Nanti bisa dikerjakan dengan baik. Ya. Nah, maka kita cukupkan studi kita pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa diputar ulang slide-nya atau nanti ditanyakan via WhatsApp grup dan kita diskusikan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.